teman-teman, saya akan mempresentasikan peer teaching saya. Mohon dibantu kalau nanti ada kekurangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita rencanakan tadi pagi, Bapak sudah memberikan kalian link dari Google Meet untuk kalian dapat bergabung di Google Meeting ini. Apakah sudah bergabung semua teman-teman kita ini, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. bergabung. Semua, Pak. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta perwakilan dari kelas kita secara bergiliran. Kemarin sudah teman kita, sekarang giliran dari Pak Lutfi untuk dapat memimpin doa. Silakan Nak Lutfi, pimpin doa. Ya, baik teman-teman. Untuk sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih atas memimpin doa untuk kita semua. Baiklah, anak-anakku sekalian, jangan lupa menuliskan absensi atau kehadiran di dalam ruang chat Google Meeting ini yang tersedia di pojok kanan atas. Silahkan dituliskan nama-nama kalian yang telah hadir, dan jangan lupa aktifkan kamera selama pembelajaran berlangsung. Itu adalah sebuah catatan dari Bapak untuk dapat mengabsensi kehadiran kalian di Google Meeting ini. Baiklah anak-anakku sekalian, ya baiklah. Pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah Bapak ungkapkan pada pertemuan minggu yang lalu, bahwa pertemuan kita pada kali ini adalah membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Baik, Bapak akan coba tampilkan tayangan PowerPoint. Apakah sudah muncul? Masih proses, Pak. Masih proses? Pak. Proses, Pak. Ya, ditunggu ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Sudah muncul atau belum? Belum, Pak. Belum? Belum. Kalau belum, Bapak ulangi ya. Bapak ulangi kalau belum muncul. Baik. Apakah sudah muncul? Proses, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul PowerPoint di tampilan layar kalian? Sudah, Pak. Sudah. Baiklah anak-anakku sekalian, dapat dilihat di tampilan PowerPoint di layar kalian. Amatilah gambar tersebut. Ada yang tahu gambar apakah yang sudah muncul di layar kalian? Gambar sidang ya, Pak ya? Sudah sidang, Pak. Iya, betul Gambar sekali. sidang ya, Pak? Sidang di mana ini? Sidang di mana? MPR. Di MPR ini, Pak. Gedung DPR, Pak. DPR ini, Pak. Iya, di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Ya, ada apa sih? Kenapa mereka melakukan sidang? Membuat undang-undang, Pak. Membuat undang-undang. Iya, betul sekali, Nak Lutfi. Jadi, pada pertemuan kali ini, sesuai dengan judul materi kita, atau materi kita adalah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Baik, Bapak akan tampilkan slide berikutnya. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas
masalah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, seperti yang kita tahu, dalam setiap kegiatan pembelajaran itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, tujuan pertama yang akan dicapai dalam pembelajaran kita kali ini adalah menerangkan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Baik, kita akan memulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diperhatikan terus layar tampilannya. Nah, di dalam bab 3 ini, mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, yang pertama, kita harus mengerti apa itu pengertian perundang-undangan. Ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan apa itu pengertian perundang-undangan? Coba saya meminta. Iya, silakan Nak Khotijah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pengertian dari tata urutan itu dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pak. Bagus sekali Nak Khotijah. Acungan 2 jempol untuk Nak Khotijah. Jadi, seperti yang sudah diungkapkan oleh teman kita, yang dimaksud dengan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik, saya akan Bapak lanjutkan ke topik berikutnya. Ya, bisa dilihat di tampilan layar kalian bahwasanya tata urutan peraturan perundang-undangan itu mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Kemudian, peraturan yang ada di dalam undang-undang yang ada di negara Indonesia kita ini, peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Bisa dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan? Bisa, Pak. Ya, jadi iya, Bapak tegaskan lagi. Jadi, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita itu ada hierarkinya, ada tingkatan-tingkatannya, di mana undang-undang yang satu dengan perundang-undangan yang lain memiliki kedudukan yang berbeda. Baik, Bapak lanjutkan ke topik berikutnya. Ya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada asasnya, ada prinsip dasar yang harus ditetapkan. Apa saja prinsipnya, Pak? Baik, seperti ini. Bapak akan tayangkan. Yang pertama, di situ prinsip utama atau asas utamanya adalah, ada yang bisa membacakan apa? Saya minta mungkin perwakilan Nur, silakan dibaca prinsip yang pertama atau asas yang pertama. Iya Pak, adanya kejelasan tujuan Pak. Baik.
Ada yang bisa menjelaskan mungkin apa sih maksud dari asas kejelasan tujuan dalam pembentukan perundang-undangan? Ada yang bisa menjawab asas kejelasan tujuan? Belum? Belum, Pak. Belum ngerti, Baiklah. Pak. Baiklah, ya kita sama-sama belajar di sini. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan tujuan yang jelas. Artinya, tidak serta-merta dibentuk, tetapi dirumuskan dahulu apa sih tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut. Jangan sampai undang-undang dibuat tanpa ada tujuan yang jelas. Itu maksudnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, Bapak lanjutkan. Kemudian asas yang kedua adalah asas kelembagaan. Bapak mau bertanya di sini. Lembaga, apa itu lembaga? Ada yang tahu? Lembaga itu apa? Instansi, Pak. Iya, Instansi, betul, Pak. Nak Lutfi. Lembaga dapat kita simpulkan adalah organisasi. Jadi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga atau organisasi. Apa lembaga pembuat kalau di Indonesia? Lembaga pembentuk undang-undang apa kalau di Indonesia? DPR, Pak. Iya, Dewan Perwakilan Rakyat yang sering disebut dengan lembaga legislatif. Betul sekali, sangat pintar anak-anakku semua. Bapak akan lanjutkan, kemudian asas yang ketiga adalah asas kesesuaian. Nah, yang dimaksud dengan asas kesesuaian ini artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus sesuai dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia tentunya. Kemudian Bapak lanjut. Nah, setelah undang-undang itu dibentuk, tentu saja peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dilaksanakan atau asas keterlaksanaan. Jangan sampai undang-undang sudah dibuat tetapi tidak dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya, kedayagunaan dan kehasilgunaan atau setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk itu berdaya guna dan berhasil guna atau asas manfaatnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada kejelasan rumusan. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada rumusan yang jelas. Jangan sampai ada salah konsep dalam perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya asas Apa ini? Bisa dibaca tidak yang terakhir? Azas Keterbukaan, Pak. Iya, asas keterbukaan. Iya. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional harus ada asas keterbukaan. Maksudnya apa? Sebelum membentuk peraturan perundang-undangan nasional atau dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, masyarakat Indonesia berhak tahu apa isi atau materi dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Baiklah, Bapak lanjutkan ke topik selanjutnya. Nah, sekarang akan membahas tentang materi atau muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama dapat dilihat di layar kalian. Yang pertama, undang-undang itu dibentuk untuk, ada yang bisa membacanya? Materinya apa saja yang pertama? Pengayoman, Pak. Sangat betul sekali. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan itu harus ada unsur pengayoman. Siapa yang diayomi? Atau siapa yang dilindungi? Rakyat, Pak. Seluruh warga negara Indonesia dan tumpah darah Indonesia itu harus mendapatkan pengayoman dalam undang-undang atau dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Yang kedua, materi muatannya adalah peraturan perundang-undangan itu harus mengangkat
namanya harkat dari kemanusiaan. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak boleh merendahkan harkat atau hakikat warga negara sebagai seorang manusia. Kemudian yang ketiga, ada namanya materi muatan, itu asas kebangsaannya. Kebangsaan itu berarti menyeluruh, seluruh warga negara Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatannya adalah memperhatikan unsur, apa ini, ada yang tahu? Yang keempat. Kekeluargaan, Pak. Iya, betul, kekeluargaan. Apa sih maksudnya kekeluargaan? Ada yang bisa menjawab? Mengutamakan musyawarah, Pak, dalam menyelesaikan masalah. Iya, betul sekali, Nak Purwoko. Memang seperti itu ya. Jadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan Pancasila, sila yang keempat. Nah, kemudian selanjutnya ada istilah kenusantaraan. Jadi peraturan perundang-undangan itu harus dapat berlaku dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, atau dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kemudian, nah yang selanjutnya ada namanya materi muatan peraturan perundang-undangan adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya dapat mempersatukan seluruh perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia dan menjadi unsur persatuan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah adanya keadilan dan kesamaan kedudukan, atau muncul istilah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kemudian peraturan perundang-undangan itu harus menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Dan selanjutnya ada keseimbangan, keserasian, juga keselarasan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas tentang isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tertuang tentang tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawabnya atau membacakannya? Saya, Pak. Ayo silakan Nak Purwoko. Sangat bersemangat Nak Purwoko kali ini. Ayo Nak, silakan dibaca Nak. Ya, Pak. Semalam saya belajar, Pak. Siap, betul. Oke. Tata peraturan perundang-undangan nasional dalam sistem hukum nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ada UUD Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Nah, yang kedua ada ketetapan MPR atau yang familiar kita sebut MPR. Kemudian ada betul. Yang ketiga itu undang-undang, Pak, atau PU. Iya. Peraturan pengganti undang-undang. Iya. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah atau lebih familiar dengan sebutan PP, Pak. Iya, betul. Yang kelima, ada keputusan presiden atau yang lebih familiar dengan Kepres. Iya, lalu yang terakhir, betul. Pak, itu Perda, peraturan daerah. Itu ada di peraturan daerah provinsi dan kabupaten, Pak. Iya, betul sekali. Memang kita harus rajin belajar ya. Seperti yang sudah Bapak ungkapkan tadi pagi, bahwa materi kita ini dapat kita pelajari dari buku-buku yang sudah dipinjam dari perpustakaan dan juga dapat kita mencari sumber referensi lain. Nah, betul sekali pendapat dari teman kita, Nak Purwoko. Dalam peraturan perundang-undangan nasional yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan sangat jelas bahwa urutan pertama atau hierarki pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR. Kemudian ada lagi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Baru kemudian ada peraturan pemerintah dan di bawahnya lagi ada keputusan presiden. Dan pada tingkat bawah ada peraturan daerah
yang dibagi menjadi dua, peraturan daerah tingkat provinsi dan peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Baik, Bapak tampilkan slide berikutnya. Ya, setelah kita membaca tentang hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, yang pertama atau hierarki tertinggi ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kali ini Bapak minta dari teman kita yang perempuan, sepertinya dari tadi cuman baru berapa orang perempuan yang aktif untuk membaca. Ayo, anak-anakku sekalian. Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo, siapa? Boleh, silakan yang duluan. Saya, Pak. Pak. Iya, ayo, silakan. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi, Pak. Iya, baik sekali Nak Cecil ini ya. Pasti sudah belajar tadi malam. Betul sekali. Bapak berikan penjelasan sedikit. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi di negara kita. Baiklah, selanjutnya. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah Bapak berikan contoh di depan tadi, ada suasana sidang dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada yang sudah tahu mungkin? Ada yang sudah pernah membaca apa yang dimaksud dengan TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Ayo, tadi perempuan banyak yang nunjuk, sekarang kok diam lagi? Ayo, Bapak. siapa? Nur, Pak. Iya, Nak Nur, silakan. Iya, menurut Ada yang sudah tahu? ya, ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah, Pak. Baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis, Pak. Baik sekali. Iya, itu adalah sebuah uraian tentang apa itu maksud dari TAP MPR. Baik, Bapak akan tampilkan. Iya, memang betul sekali. Yang namanya TAP MPR artinya adalah sebuah keputusan bersama dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum serta mengikat ke luar dan ke dalam. Maksud dari mengikat keluar dan ke dalam ini artinya keputusan-keputusan yang dibuat oleh MPR berlaku umum untuk anggota MPR dan berlaku umum juga untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan jika memang peraturan yang telah dibuat itu menyangkut kepentingan negara, dapat juga digunakan sebagai acuan untuk negara Indonesia berhubungan dengan negara lain sebagai pelaksanaan kedaulatan keluar. Kemudian materi yang selanjutnya ada undang-undang. Nah, tadi yang pertama ada undang-undang dasar. Ini yang ketiga, kok ada undang-undang? Apa perbedaan undang-undang dasar dengan undang-undang? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu apa perbedaannya? Mencoba untuk menjawab, Pak. Iya, Nak Retno, silakan Nak Retno. Kalau undang-undang adalah peraturan perundangan yang dalam pembentukannya Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR, Pak. Kalau undang-undang. Kalau undang-undang dasar? Kalau undang-undang dasar itu yang membentuk adalah lembaga legislatif, Pak. Iya, Bapak tampilkan ya pengertian undang-undang. Ya, betul sekali. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Apa bedanya dengan undang-undang dasar? Jika undang-undang dasar itu adalah hukum dasar, kalau undang-undang itu adalah pelaksanaan dari hukum dasar atau pelaksanaan dari peraturan dasar, maka dapat disebut undang-undang. Dan lembaga pembentuknya pun berbeda. Kalau undang-undang dasar
lembaga pembentuknya itu dinamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang berhak membentuk. Kemudian kalau undang-undang yang membentuk adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sudah paham anak-anakku sekalian? Sudah, Paham, Pak. Ya, bagus. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan wawasan kita. Kemudian yang selanjutnya ada peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, dapat kita lihat pengertian dari Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Jadi Perpu itu dikeluarkan khusus dalam keadaan yang khusus, dalam keadaan tertentu, yaitu keadaan genting dan memaksa, atau istilah yang sering kita dengar dalam negara dalam keadaan bahaya. Baik, Bapak lanjutkan selanjutnya. Ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah merupakan pelaksanaan dari suatu undang-undang. Jadi tingkatannya lebih rendah lagi. Setelah dibuat undang-undang, baru dibuatlah peraturan pemerintah untuk melaksanakan suatu undang-undang atau suatu peraturan. Nah, peraturan pemerintah ini memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Nah, ada yang tahu ini foto dari siapa? Presiden Jokowi, Ini gambar Pak. Presiden, Pak. Jokowi, Pak. Presiden negara Bapak Jokowi, Indonesia, Bapak Joko Widodo. Nah, Bapak Joko Widodo atau Presiden di Indonesia juga berhak mengeluarkan peraturan atau mengeluarkan perundang-undangan yang disebut dengan nama Peraturan Presiden. Pengertiannya adalah, atau arti dari Peraturan Presiden adalah, ya, sering juga disingkat dengan Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Nah, jadi di sini Presiden adalah sebagai lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana dari undang-undang, maka berhak untuk membuat peraturan Presiden sebagai upaya untuk menjalankan pemerintahannya. Nah, di tingkat paling akhir ada namanya peraturan daerah. Peraturan daerah tersendiri ini dapat dibedakan menjadi dua. Seperti prinsip dari desentralisasi di negara kita, bahwa daerah itu ada dua tingkatan. Daerah tingkat provinsi yang disebut dengan Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan daerah, kabupaten atau kota atau perda kota. Nah, perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing atau daerah yang bersangkutan. Baik, selesai presentasi PowerPoint atau slide dari Bapak. Kalau ada yang mungkin mau ditanyakan, silahkan bertanya. Bapak berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Nak Lutfi. Mau bertanya, Pak. Iya, boleh, silakan. Undang-Undang Cipta Kerja apakah sudah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pak? Baik sekali pertanyaan dari teman kita ini. Teman kita ini sangat up to date, sangat mengikuti sangat mengikuti kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut sudah sesuai dengan asas-asas pembentukan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ada yang bisa bantu jawab? Ada teman-teman? Ayo. Nak Purwoko bisa bantu jawab pertanyaan dari teman kita? Nak Puja bisa jawab?
Belum? Pak. Belum, Pak. Belum, baiklah. Mungkin yang perempuan, ada tidak yang perempuan? Ini sepertinya perempuan ini juga pada up to date semua ini. Bapak lihat di media sosialnya banyak sekali updatean. Ayo yang perempuan. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Saya, Pak. teman kita? Saya, Pak. Nur? Iya, Nur. Ya. Silahkan, Nur. Iya, kalau ini Pak melihat dari pemberitaan ya Pak ya. Iya. Kalau kita lihat itu kan banyak sekali tuh Pak demo-demo yang berkaitan dengan itu. Iya. Tidak apa ya, ketidaksesuaian atau tidak bisa menerima berkaitan dengan undang-undang yang dibuat kemarin oleh DPR. Tapi kalau Iya, betul. berkaitan dengan asas-asas yang Bapak sampaikan tadi, Iya. itu kan ada kejelasan tujuan, kemudian kelembagaan, kemudian kesesuaian antara jenis dan sebagainya itu. Betul. Kalau menurut saya belum semuanya Pak, apalagi keterbukaan itu Pak. Iya. Kaitan dengan keterbukaan itu sepertinya belum Pak, belum sesuai Pak kalau menurut saya. Iya. Makasih, Iya. Pak. Baik sekali. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang harus selalu update mengenai keadaan negara di Indonesia. Bagaimana Nak Lutfi? Jawaban dari teman kita Nur bisa diterima? Ya Pak, bisa diterima Pak, jelas Pak. Iya, memang betul sekali ya. Bapak berikan pengarahan sedikit, penguatan sedikit, bahwasanya undang-undang dalam proses pembentukannya itu harus ada perumusan tujuan yang tepat. Tadi juga sudah disebutkan ada namanya kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ya, Bapak tampilkan lagi. Baik, kita ulangi ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat atau belum? Belum. Belum, Pak. Belum, masih proses. Ya, masih proses. Bapak ulangi. Belum, Pak. Yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan tadi. Oh, baiklah. Sudah muncul? Sudah muncul? Belum. Belum, Oh, Pak. belum. Baiklah. Baik. Mungkin kita semua sudah mengingatnya, sudah mengetahuinya bahwa salah satu asas dari pembentukan itu harus ada asas keterbukaan. Jadi seluruh warga negara Indonesia harus mengerti, harus tahu sebelum undang-undang itu dibuat. Baiklah, kita sudah menyelesaikan sesi dari penjelasan dari Bapak. Sekarang sudah Bapak bagikan tadi pagi ya, sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran, Bapak sudah memberikan link Google Form. Di situ sudah dicantumkan bahwa kalian harus mengerjakan soal-soal yang Bapak sediakan di situ. Bapak sudah membagikan kelompok, di situ ada kelompok A dan kelompok B, masing-masing sudah menerima, kemudian kalian tinggal mengerjakan sesuai dengan materi masing-masing, dan nanti kalian bisa berkomunikasi lewat WhatsApp group masing-masing, kalian nanti membuat kelompok, dan nanti setelah selesai jawabannya bisa dikirimkan melalui link tersebut, langsung diklik kirim. Sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah diterima. Iya, baiklah. Sudah, Pak. Bapak tunggu ya, Bapak tunggu. Silakan kalian berdiskusi, bisa melalui ruang chat di sini, bisa tuliskan kalian pertanyaan di Google Meeting ini, ada fasilitas ruang chatnya, atau bisa juga kalian berdiskusi melalui WhatsApp. Silakan berdiskusi, Bapak tunggu. Waktunya 20 menit. Baik, Pak. Ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Baiklah, Belum, Pak. masih Masih Bapak beri proses. kesempatan. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Sudah? Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Jangan sampai telat. Nanti tertutup oleh sistem. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, ini sudah Bapak Sudah, Pak. langsung cek ini. Bapak langsung cek sudah pada masuk semua ini.
dari kelompok A dan kelompok B sudah masuk semua. Nah, Bapak minta di sini perwakilan dari kelompok A. Ayo, kelompok A boleh? Seperti yang sudah Saya, Pak. Iya, silakan, Nak Puja, perwakilan dari kelompok A. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, bahwa hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Ini, Pak. Iya. Jadi sesuai dengan pembahasan materi yang sudah kita bahas tadi dan sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok A, teman kita, Nak Pujo, dapat menyimpulkan sebuah pengertian, sebuah hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Baik, sekarang kelompok B. Siapa ini yang mau mewakili kelompok B? Ya, Pak. Baiklah, Nak Nur. Silakan, Nak Nur. Ya, Pak. Coba ini ya, Pak, menyampaikan Ya. kelompok B ya, Pak, berkaitan dengan Iya. peraturan perundang-undangan itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pak. Itu hasil diskusi kami, Pak. Iya, betul sekali. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kelompok masing-masing, kita dapat menyimpulkan sebuah permasalahan-permasalahan atau dapat menyimpulkan sebuah pengertian-pengertian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Baiklah, ada yang mau bertanya mungkin atau sudah? Sudah paham semua anak-anakku semua ini? Sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Iya, betul. Memang sudah pandai-pandai semua ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Baiklah. Untuk kegiatan selanjutnya, Bapak menginginkan salah satu dari teman-teman sekalian, dari teman-teman kita ini, untuk dapat menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang berani menyimpulkan? Saya, Pak. Iya, Nak Tri, silakan Nak Tri. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Kemudian asas-asas dalam pembentukan undang-undang itu ada kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian, kemudian dapat dilaksanakan, kemudian kejelasan rumusan dan keterbukaan, Pak. Baik sekali. Jadi sangat betul sekali. Pembelajaran kita kali ini adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik itu proses pembentukannya dan juga bentuk-bentuknya atau bentuk material dari perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Baiklah, anak-anakku sekalian, lembar jawaban kalian tadi sudah Bapak terima semua. Nanti bisa dicek nilainya masing-masing di lembar di Google Classroom kalian. Silakan nanti dicek. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengajukan evaluasi atau penilaian yang sudah Bapak juga bagikan linknya melalui WA group kelas kita. Nanti dapat dilihat, kalian nanti tinggal klik, diisikan di situ pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak ajukan dan segera dikirimkan. Bapak tunggu selama 30 menit ke depan. Baiklah, untuk mengakhiri sesi tatap maya kali ini, Bapak minta
salah satu dari teman kita untuk menutup dengan berdoa. Ayo, ada yang mau? Ada yang bersedia untuk menutup? Ya, Pak. Baik, Nak Purwoko, silakan kita tutup pertemuan tatap maya kita ini dengan berdoa. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum kita tutup ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima Pak. kasih Nak Purwoko telah mewakili kita untuk melakukan berdoa bersama. Baiklah anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap belajar dengan rajin meskipun belajar kita dari rumah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.